Oke, mudah-mudahan soal-soal yang kita bahas ini akan keluar pada saat kawan-kawan mengikuti pretest PPG maupun UKG ya, maupun CPNS. Kita bahas mulai soal yang pertama. Masyarakat pada masa depan sangat membutuhkan SDM yang memiliki kepribadian yang mandiri dan terbuka sehingga mampu menciptakan perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu ciri utama SDM masa depan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki solidaritas sosial, memiliki kreativitas, mempunyai integritas yang tinggi. Oke, jawaban yang paling tepat adalah memiliki kreativitas ya, yang C. Soal berikutnya. Beberapa siswa memiliki kecenderungan belajar berupa mengerjakan soal atau tugas dengan cepat, tetapi hasilnya banyak kesalahan. Gaya belajar para siswa tersebut adalah impulsif, reflektif, gaya berpikir terikat, gaya berpikir bebas. Jawabannya adalah impulsif. Soal berikutnya. Penyelenggaraan MPLS di sekolah wajib melakukan kegiatan yang bermanfaat, bersifat edukatif, kreatif, dan menyenangkan. Koneksivitas pandemi COVID-19, belajar dari rumah, MPLS luring dan daring, kegiatan MPLS diatur dalam Permendikbud nomor 18 tahun 2006, 15 tahun 2006, 20 tahun 2006, atau 24 nomor 2006 tahun 2006. Jawabannya adalah 18 tahun 2006. Oke, soal berikutnya. Ciri khas pembelajaran dengan pendekatan teori humanistik adalah anak tidak diajar berpikir secara deduktif atau induktif. Jawabannya adalah deduktif. Oke, soal berikutnya. Pak Ray Membayang adalah guru seni. Beliau memberi ujian dengan mengukur penilaiannya berdasarkan kriteria atau patokan. Misalkan Dinda skor mentah ujian seninya 80 dari skor maksimal 100, sehingga nilai Dinda 80. Penilaian Pak Ray Membayang berdasarkan penilaian acuan norma, penilaian acuan skor, penilaian acuan nilai, atau penilaian acuan patokan. Oke. Yang benar adalah penilaian acuan patokan. Pendekatan penilaian hasil belajar ada dua pendekatan. Yang pertama, penilaian acuan patokan atau PAP untuk mengukur secara pasti tujuan atau kompetensi yang ditetapkan sebagai kriteria keberhasilan. Contoh, skor mentah 60, skor maksimal 120. Maka nilai yang didapat adalah 60 per 120 dikali 100, sehingga nilainya 50. Yang kedua adalah penilaian acuan norma atau PAN. Penilaian beracuan kelompok. Jadi nilai peserta tergantung kelompok atau relatif tergantung kelompok. Contoh, nilai Doni 80, di kelas A dia peringkat 1, tetapi ketika dibandingkan di kelas B dengan nilai segitu, Doni peringkat 3. Oke. Jawabannya adalah penilaian acuan patokan. Soal berikutnya. Dengan adanya COVID-19 berdampak dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Semua pendidikan dari level terbawah sampai perguruan tinggi terkena dampaknya. Untuk menjaga stabilitas pendidikan, khususnya pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan, pemerintah melalui Mendikbud mengeluarkan kebijakan. A. Surat Edaran nomor 3 tahun 2020. B. Surat Edaran nomor 13 tahun 2020. C. Surat Edaran nomor 2 tahun 2020. D. Surat Edaran nomor 12 tahun 2020. Atau E. Surat Edaran nomor 4 tahun 2020. Kata kuncinya di sini adalah yang mana? Iya, kata kuncinya adalah pada satuan pendidikan. Nah, karena pada satuan pendidikan surat edarannya adalah nomor 3 tahun 2020. Jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya.
Apabila rumusan tujuan pembelajaran yang diharapkan dikuasai siswa adalah menjelaskan fungsi-fungsi ginjal, ingat menjelaskan, maka kegiatan pembelajaran yang harus disediakan adalah kegiatan penghayatan, latihan, pengkajian, atau simulasi. Kegiatan yang paling tepat adalah pengkajian. Penguasaan pengetahuan itu adalah pengkajian. Penguasaan keterampilan itu berlatih. Sikap dan nilai itu penghayatan terhadap sikap dan nilai yang diharapkan dikuasai. Gitu ya. Next, soal berikutnya. Berikut ini adalah bukan peran guru dalam interaksi pendidikan menurut pandangan konstruktivistik atau konstruktivisme, kecuali mentransferkan pengetahuan yang telah dimilikinya dalam bentuk expository learning kepada siswa, atau membantu siswa agar proses pengkonstruksian belajar oleh siswa berjalan lancar. Saya ulangi yang kedua, membantu agar proses pengkonstruksian belajar oleh siswa berjalan lancar. Kecuali konstruktivistik itu adalah mentransferkan pengetahuan yang telah dimilikinya dalam bentuk expository learning kepada siswa. Dan yang kecuali yang membantu agar proses pengkonstruksian belajar oleh siswa berjalan lancar. Soal berikutnya. Prioritas utama yang harus dilakukan pada penyusunan rencana pembelajaran terpadu adalah pemetaan kompetensi dasar, penentuan topik, penjabaran kompetensi dasar, atau pengembangan silabus. Prioritas utama yang harus dilakukan pada penyusunan rencana pembelajaran terpadu adalah penjabaran kompetensi dasar. Soal berikutnya. Setiap guru wajib membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau kita kenal RPP. Pernyataan ini merupakan amanah dari Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi, nomor 23 tahun 2006 tentang SKL, nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses, atau nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan amanah dari Permendiknas nomor 41 tahun 2007. Ingat, ia di standar proses. Soal berikutnya. Jika Anda diminta oleh kepala sekolah untuk melakukan supervisi akademik kepada salah seorang guru, apa yang seharusnya Anda lakukan pada waktu pertemuan pasca observasi? Setelah observasi, yang harus dilakukan adalah mendiskusikan langkah-langkah kegiatan dan jenis alat peraga yang sebaiknya digunakan, memberitahu guru agar dapat mengajar lebih baik dan tidak melakukan kesalahan lagi, mengamati kegiatan belajar mengajar dan mencatat hal-hal yang perlu disampaikan, atau menyempurnakan perangkat administrasi guru dan materi pokok yang akan diajarkan. Jawabannya adalah yang harus dilakukan pada waktu pertemuan pasca observasi adalah mendiskusikan langkah-langkah kegiatan dan jenis alat peraga yang sebaiknya digunakan. Soal berikutnya. Stanley Hale membagi perkembangan anak menjadi 4 tahap, yaitu 4 tahap kecuali masa dewasa, masa remaja, masa pubertas, masa anak, atau masa kanak-kanak. 4 tahapnya Stanley adalah masa anak, masa kanak-kanak, masa pubertas, dan masa dewasa, masa remaja Kecualinya berarti masa dewasa. Soal berikutnya. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu merupakan implementasi dari kompetensi pedagogik,
profesional, kepribadian, sosial. Oke, saya yakin teman-teman bisa jawab. Jawabannya adalah standar profesional. Kompetensi profesional. Soal berikutnya. Bu Reni merancang bahwa kegiatan pembelajaran akan dimulai dengan penjelasan tentang materi yang baru bagi siswa. Setelah siswa memahami konsep yang dijelaskan, Bu Reni akan meminta siswa untuk mendiskusikan penerapan konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ilustrasi tersebut menunjukkan salah satu faktor yang diperhatikan dalam merancang pembelajaran adalah faktor tujuan pembelajaran, hakikat materi pembelajaran, kemampuan siswa, atau ketersediaan waktu. Jawabannya adalah hakikat materi pembelajaran. Itu jawabannya yang B. Soal berikutnya. Masih dengan 4 kompetensi guru. 4 kompetensi guru, kompetensi sosial, pedagogik, profesional, dan kepribadian. Bekerja mandiri secara profesional termasuk dalam indikator kompetensi guru. Kepribadian. Loh, kok kepribadian? Kuncinya berada pada kata mandiri. Ya, bekerja mandiri. Berarti diri pribadinya, yaitu kepribadian. Ya, jangan terkocok profesionalnya ya. Soal berikutnya. Puspendik tahun 2015 mengklasifikasikan ranah kognitif menjadi beberapa level. 3, 4, 5, 6, atau 7 level. Ya, 3 level, yaitu pengetahuan, aplikasi, dan penalaran. Soal berikutnya. Salah satu prinsip dalam menyusun RPP adalah perbedaan individu siswa, antara lain kecuali tingkat intelektual, motivasi belajar, gaya belajar, yang terakhir adalah sistematis. Jawaban yang benar adalah yang kecuali ya, adalah sistematis. Catatan, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Ya, perbedaan individu siswa. Itu kata kuncinya. RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan atau lingkungan peserta didik. Oke, soal berikutnya. Setiap selesai melakukan proses pembelajaran, Pak Tarno selalu melakukan kegiatan reflektif. Tindakan reflektif merupakan indikator kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, atau sosial. Cari jawaban yang paling tepat ya. Yang paling tepat adalah pedagogik. Soal berikutnya. Pernyataan yang menunjukkan perbedaan antara asesmen dan evaluasi dalam pembelajaran adalah perbedaan antara asesmen dan evaluasi. Asesmen adalah keputusan, sedangkan evaluasi proses mengambil keputusan. Asesmen adalah individu siswa, sedangkan evaluasi adalah program pendidikan. Asesmen identik dengan tes, sedangkan evaluasi identik dengan non-tes. Atau asesmen bersifat kualitatif, sedangkan evaluasi bersifat kuantitatif. Nah, jelas ya. Asesmen adalah individu siswa, sedangkan evaluasi adalah program pendidikan. Dalam bidang pembelajaran, asesmen memiliki cakupan sebatas pada kompetensi siswa beserta perbaikan pembelajaran.
Prosesnya lebih berpihak pada siswa. Siswa dapat merefleksikan kelemahan dan kelebihannya dalam belajar. Sedangkan evaluasi memiliki cakupan yang lebih luas, hingga ranah manajemen pendidikan. Proses berpihak pada kepentingan evaluator. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2017 mengatur tentang sertifikasi guru, beban kerja guru, ijazah dan sertifikat hasil ujian nasional, uji kompetensi guru, atau penghargaan profesi guru. Ingat, Permendikbud Nomor 14 Tahun 2017 mengatur tentang ijazah dan sertifikat hasil ujian nasional. Oke ya. Soal berikutnya. Salah satu upaya yang dilakukan guru dalam melaksanakan langkah-langkah perbaikan pembelajaran yang telah dirancang melalui penelitian tindakan kelas atau PTK. Antara lain, guru meyakini ada masalah dalam pembelajaran selama ini yang memerlukan peningkatan. Guru mengevaluasi kembali rancangan, mengatasi kelemahan yang ada. Guru merancang upaya latihan mengerjakan soal-soal atau untuk persiapan ujian nasional. Atau guru melakukan introspeksi terhadap kelemahan yang ada dari aspek guru. Ya, silakan. Yang mana yang paling tepat? Guru mengevaluasi kembali rancangan, mengatasi kelemahan yang ada. Oke ya. Oke, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud telah melakukan berbagai penyesuaian pembelajaran selama masa pandemi. Salah satunya mendorong guru untuk tidak fokus mengejar target kurikulum semata selama masa darurat, melainkan juga membekali siswa akan kemampuan hidup yang syarat dengan nilai-nilai penguatan karakter. Tujuannya agar pembelajaran jarak jauh atau PJJ tidak membebani guru dan orang tua, terutama siswa sebagai sosok penting dalam pendidikan. Penyesuaian tersebut tertuang dalam surat edaran nomor berapa tentang pencegahan dan penanganan COVID-19 di lingkungan Kemendikbud. Oke, tadi soal sebelumnya adalah di lingkungan satuan pendidikan nomor 3, ya kan? Nah, sekarang tentang pencegahan dan penanganan COVID-19 di lingkungan Kemendikbud. Berarti kan sebelumnya, yaitu ya nomor 2 tahun 2020. Soal berikutnya. Menurut Piaget, proses belajar akan terjadi jika mengikuti tahap-tahap asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi atau konfirmasi. Yang betul adalah ekuilibrasi. Selanjutnya, penentuan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran hendaknya didasarkan pada kompetensi yang harus dikuasai dan karakteristik siswa, tuntutan masyarakat dan tingkat sosial ekonomi siswa, kompetensi yang harus dikuasai dan tuntutan masyarakat, atau karakteristik siswa dan tuntutan masyarakat. Ya, didasarkan pada kompetensi yang harus dikuasai dan karakteristik siswa yang ini ya. Oke. Soal berikutnya. Dengan strategi deduktif, kegiatan yang sepenuhnya dilakukan guru ialah mengidentifikasi ciri-ciri konsep, menjelaskan ciri-ciri konsep, merumuskan konsep, atau memberikan contoh konsep. Kegiatan yang sepenuhnya dilakukan guru dengan strategi deduktif adalah merumuskan konsep. Next, soal berikutnya. Membimbing penyelidikan individu dan kelompok-kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan evaluasi proses pemecahan masalah, mengorganisasikan siswa, orientasi siswa pada masalah, urutan pembelajaran PBL yang benar adalah practice learning ya.
Yang benar adalah yaitu orientasi siswa pada masalah, mengorganisasikan siswa, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang terakhir adalah menganalisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Sehingga urutannya adalah 5, 4, 1, 2, 3. Soal berikutnya. Hari ini Pak Sugeng mengajarkan hubungan antara konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Materi ini termasuk jenis kata kuncinya mana nih? Konsep sebab akibat. Materi ini termasuk jenis fakta, konsep, prinsip, atau prosedural. Ya, prinsip. Jawabannya adalah prinsip. Next, soal berikutnya. Awal pembelajaran, Anda selaku guru memberikan contoh peristiwa wabah COVID-19 di China. Kemudian Anda mengarahkan siswa dalam kelompok untuk mendiskusikan wabah COVID-19 di Indonesia. Hasil diskusi kemudian dipresentasikan. Strategi yang Anda gunakan adalah induktif, deduktif, kooperatif, ekspositori, atau inquiry. Jawabannya adalah deduktif. Soal berikutnya. Seorang guru ingin membelajarkan dan dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Kata kuncinya adalah pembelajaran kooperatif. Maka urutan tahapan yang tepat pada model pembelajaran kooperatif adalah kuis, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, orientasi, atau kuis, bekerja kelompok, orientasi, penghargaan kelompok, orientasi, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, kuis, orientasi, pengamatan, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok, orientasi, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. Urutan tahapan yang tepat dengan pembelajaran kooperatif adalah orientasi, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. Next, soal berikutnya. Peserta didik yang kritis suka menganalisis, selalu berpikir rasional dalam kegiatan belajar, termasuk ke dalam kelompok, teoris, atau aktivis. Ya, kritis suka menganalisis itu termasuk ke dalam kelompok teoris, ya, teoris. Next. Kelebihan strategi induktif dari strategi deduktif ialah siswa memperoleh pengetahuan lebih banyak, memiliki hubungan lebih erat dengan siswa lain, lebih bergairah dalam belajar, atau lebih banyak berpikir. Kelebihan strategi induktif dari strategi deduktif ialah lebih banyak berpikir. Selanjutnya, guru mengidentifikasi sumber belajar dan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pembelajaran. Kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan sebagai bentuk hipotesis. Model pembelajarannya adalah PBL, Discovery Learning, PJBL, atau Inquiry. Yang benar adalah Discovery Learning. Kenapa? Adapun langkah-langkah kerja model pembelajaran Discovery Learning adalah yang pertama kan pemberian stimulasi ya atau rangsangan, kemudian mengidentifikasi masalah atau problem statement, kemudian mengumpulkan data atau data collection, pengolahan data atau data processing, pembuktian atau verification, dan menarik kesimpulan atau generalisasi. Ya,
yang benar adalah discovery learning. Next. Nah, ini hari sekolah dalam satu pekan atau satu minggu dilaksanakan selama berapa jam? Ini sesuai dengan Permendikbud nomor 23 tahun 2017 tentang hari sekolah, menyatakan bahwa lama hari sekolah adalah 5 hari selama seminggu dan 8 jam selama sehari, sehingga selama satu pekan atau satu minggu selama 40 jam. Soal berikutnya. Dalam praktek pembelajaran, teori kognitif tidak memiliki rumusan-rumusan antara lain tahap-tahap perkembangan yang dikemukakan oleh Piaget. Benar atau salah? Ya, salah ya. Soal berikutnya. Peraturan pemerintah atau PP terbaru tentang Standar Nasional Pendidikan adalah PP nomor 14 tahun 2015, PP nomor 13 tahun 2015, PP nomor 32 tahun 2013, atau PP nomor 19 tahun 2005. Yang betul adalah PP nomor 13 tahun 2015. Ya, soal berikutnya. Upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial antara lain terlihat dalam upaya guru memberikan contoh pentingnya bersikap toleran, melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang tepat, melatih bagaimana mempersiapkan kesehatan diri dan lingkungan sekitar, atau mendiskusikan bagaimana mengatasi permasalahan sosial di sekitar kita atau di sekitar siswa. Jawaban yang tepat adalah mendiskusikan bagaimana mengatasi permasalahan sosial di sekitar siswa. Next, soal berikutnya. Materi pendidikan dan kebudayaan mengatakan bahwa pembelajaran daring yang selama ini dilakukan sangat tidak maksimal. Dalam 3 bulan terakhir, seluruh siswa diharuskan belajar dari rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Salah satu persoalannya yaitu ya, silakan dibaca dulu ya. Ya, jawabannya adalah pemahaman pembelajaran terhadap bahan ajar atau bisa terjadi kesalahan visi dan persepsi terhadap tujuan yang ditentukan. Oke, soal berikutnya. Guru melakukan pembelajaran daring di masa pandemi. Hal tersebut dilakukan guna meminimalisir penyebaran COVID yang cepat penularannya. Siswa diajak lewat pembelajaran online dengan menggunakan aplikasi WA, Zoom, dan aplikasi lainnya. Hal tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi masa kini. Maka teori belajarnya adalah behavioristik, kognitivisme, sibernetik, atau humanistik. Ya, jawabannya adalah sibernetik. Selanjutnya, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, seorang guru ingin mengajarkan keterampilan menyimak dan membaca. Kegiatan menyimak dan membaca termasuk ke dalam aspek produktif, reseptif, induktif, deduktif, atau pemahaman. Kegiatan menyimak dan membaca termasuk ke dalam aspek reseptif. Simak baca itu reseptif, tulis bicara itu produktif. Jadi ada dua istilah, reseptif dan produktif. Simak baca reseptif, tulis bicara itu produktif. Soal berikutnya.
Beliau mengkategorikan 3 proses kognitif paling atas pada taksonomi Bloom, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi sebagai proses berpikir tingkat tinggi atau high order skill ya, higher order thinking skill. Siapakah dia? Lorin Anderson, Susan Brooker, atau David Cardwell? Jawabannya adalah Susan Brooker. Soal berikutnya, siswa yang berusaha melatih kepekaan dirinya terhadap rangsangan-rangsangan berupa tekanan-tekanan dan tuntutan-tuntutan dari lingkungannya. Belajar bergaul dan bertingkah laku seperti orang lain, serta bertingkah laku di dalam lingkungan sosial kulturnya, dikenal sebagai akulturasi, akomodasi, asimilasi, atau sosialisasi. Yang betul adalah asimilasi. Oke, soal berikutnya. Cara pemecahan masalah pada PTK ditentukan berdasarkan perumusan hipotesis, rumusan masalah, identifikasi masalah, kerangka berpikir masalah, atau akar penyebab masalah dalam bentuk tindakan yang jelas dan terarah. Cara pemecahan masalah pada PTK ditentukan berdasar akar penyebab masalah dalam bentuk tindakan yang jelas dan terarah. Oke, soal berikutnya. Sejak diumumkan oleh Presiden Joko Widodo mengenai kasus pertama coronavirus disease atau COVID-19 pada awal Maret 2020 yang lalu, Indonesia kemudian dihadapkan pada masa pandemi. Hampir seluruh sektor kehidupan lumpuh, tidak terkecuali di bidang pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud kemudian menyikapi kondisi tersebut dengan membuat sejumlah kebijakan. Di bawah ini merupakan kebijakannya, kecuali A. Realokasi anggaran Kemendikbud untuk penanganan penyebaran COVID-19 berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi terkait COVID-19. B. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas rumah sakit pendidikan atau RSP. C. Pelaksanaan rapid test di 5 RSP dan pengadaan bahan habis pakai. D. Pemberian bantuan kepada siswa miskin berupa kuota internet. Oke, kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud kecuali D ya, pemberian bantuan kepada siswa miskin berupa kuota internet. Belum. Soal berikutnya, istilah yang paling mudah dikenal di dalam teori konstruktivistik atau konstruktivisme adalah stimulus respon, aktif membangun siswa, aktif reaktif, atau penguatan ya. Konstruktivistik atau konstruksi atau membangun berarti ya aktif membangun sendiri. Selanjutnya, salah satu kelebihan strategi pembelajaran heuristik ialah siswa dibina berpikir kritis, akan lebih akrab dengan guru, akan lebih terdorong motivasi belajarnya, atau akan memperoleh konsep lebih banyak. Kelebihan strategi pembelajaran heuristik ialah dibina berpikir kritis ya. Oke, soal berikutnya. Metode pembelajaran kooperatif merupakan bentuk penerapan dari teori belajar Gardner, Vygotsky, Piaget, Brunner, Carl Roger. Metode pembelajaran kooperatif merupakan bentuk penetapan dari teori belajar Vygotsky. Soal berikutnya. Pembelajaran kontekstual dianggap pembelajaran yang bersifat mendidik. Hal itu disebabkan karena karakteristik pembelajaran tersebut adalah membangkitkan minat siswa, merangsang siswa lebih aktif belajar, memberi kesempatan siswa berkreasi, atau membiasakan siswa belajar sesuai dengan lingkungan. Pembelajaran kontekstual itu membiasakan siswa belajar sesuai dengan lingkungannya. Soal berikutnya.
Kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis adalah penting dan menempati posisi sentral dalam sebuah kegiatan manusia. Teori belajar behavioristik tersebut dipengaruhi oleh pendapat ini kata kuncinya, nenek moyang, Charles Darwin, atau Benjamin S. Bloom. Charles Darwin. Soal berikutnya. Berdasarkan Permendikbud nomor 81A tahun 2013, istilah penilaian atau assessment terdiri dari 3 kegiatan, yakni tiga kegiatan dalam asesmen. Yang paling tepat adalah penempatan penilaian evaluasi, pengukuran penilaian evaluasi, pengukuran penskoran penilaian, pengukuran penilaian penempatan, atau pengukuran penilaian pengujian. Pengukuran penilaian evaluasi. Soal berikutnya. Siswa berusaha mencapai pemahaman dan kesadaran yang sebaik mungkin tentang perubahan kultural dari suatu lingkungan. Hal tersebut merupakan golongan orang dalam tipe belajar aplikasi, teknis, teoris, atau emansipatoris. Emansipatoris. Oke. Habermas membagi tipe belajar ke dalam 3 bagian, yaitu belajar teknis, belajar praktis, dan belajar emansipatoris. Belajar teknis adalah belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan alam secara benar. Pengetahuan dan keterampilan apa yang dibutuhkan dan perlu dipelajari agar mereka dapat menguasai dan mengelola lingkungan alam sekitarnya dengan baik. Oleh sebab itu, ilmu-ilmu alam atau lainnya sangat dipentingkan dalam belajar teknis. Kalau belajar praktis itu belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, yaitu dengan orang-orang di sekelilingnya dengan baik. Kegiatan belajar ini lebih mengutamakan terjadinya interaksi yang harmonis antar sesama manusia. Untuk itu, bidang-bidang ilmu yang berhubungan dengan sosiologi, psikologi, antropologi, kemudian dan semacamnya amat diperlukan. Sungguh pun demikian, mereka percaya bahwa pemahaman dan keterampilan seseorang dalam mengelola lingkungan alamnya tidak dapat dipisahkan dengan kepentingan manusia pada umumnya. Oleh karena itu, interaksi yang benar antara individu dengan lingkungan alamnya hanya akan tampak dari kaitan atau relevansinya dengan kepentingan manusia. Itu kalau belajar praktis. Kemudian yang terakhir itu belajar emansipatoris. Belajar emansipatoris ini menekankan upaya agar seseorang mencapai suatu pemahaman dan kesadaran yang tinggi akan terjadinya perubahan atau transportasi budaya dalam lingkungan sosialnya. Dengan pengertian demikian, maka dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan serta sikap yang benar untuk mendukung terjadinya transformasi kultural tersebut. Untuk itu, ilmu-ilmu yang berhubungan antara budaya dan bahasa amat diperlukan. Pemahaman dan kesadaran terhadap transformasi kultural inilah yang oleh Habermas dianggap sebagai tahap belajar yang paling tinggi, sebab transportasi kultural adalah tujuan pendidikan yang paling tinggi. Oke, demikian untuk pembelajaran pedagogik pada kali ini. Terima kasih atas simak, Anda telah mau menyimak. Kemudian terima kasih atas like dan komen serta subscribe-nya. Bye.